Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida dari kelompok 4. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Muhammad Nizar Fahlepi, Muhammad Hefni, Lida, Lisa Amalia, dan Mariati. Nah, kali ini kami akan membahas tentang perkembangan fisika dalam ilmu alamiah modern. Nah, ilmu pengetahuan mulai berkembang sejak manusia menggunakan pola pikir. Ilmu pengetahuan berkembang setelah adanya pengamatan, pengalaman, dan pemikiran yang terbatas, kemudian dilengkapi atau disempurnakan oleh mitos-mitos. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara tersebut dimulai pada orang Babilonia, kemudian ilmu pengetahuan berkembang setelah manusia menggunakan pengamatan dengan memakai alat, kemudian didasarkan pada rasional. Nah, untuk mengetahui perkembangannya, kita bisa lihat pada bidang astronomi, bidang ilmu alam, ilmu optik, ataupun ilmu mekanik. Nah, yang pertama kita bahas adalah dalam bidang astronomi. Astronomi ini dikenal dengan ilmu perbintangan atau ilmu falak. Ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi atau atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul, evolusi, sifat fisik, dan kimiawi benda-benda yang dilihat di langit, dan juga proses yang melibatkan mereka. Nah, pada hakikatnya semua materi dan energi yang berada di alam semesta tunduk terhadap hukum fisika. Dari gaya nuklir kuat yang mengikat dan mencegah terlepasnya proton dan neutron dari inti atom. Gaya gravitasi yang menyebabkan benda-benda jatuh ke bawah hingga berevolusi tata surya kita terhadap galaksi Bima Sakti. Dari sekian banyak gejala-gejala itu, beberapa di antaranya berhubungan erat terhadap apa yang terjadi di ruang angkasa. Sebenarnya masyarakat asli Indonesia sudah sejak lama menaruh perhatian pada langit. Keterbatasan pengetahuan membuat kebanyakan pengamatan dilakukan untuk keperluan astrologi. Pada tingkatan praktis, pengamatan langit digunakan dalam pertanian dan pelayaran. Dalam masyarakat Jawa misalnya dikenal dengan pranata mangsa, yaitu peramalan musim berdasarkan gejala-gejala alam. Contohnya bisa kita lihat dalam Lintang Waluku, adalah sebutan masyarakat Jawa untuk menyebut 3 bintang dalam sabuk Orion dan digunakan sebagai pertanda dimulainya pada musim tanam gubuk. Nah, lalu pada masa modern ini muncullah alat-alat yang canggih dan manusia mulai mengenal alat-alat tersebut untuk pengamatan dan penelitian. Di zaman sekarang, penemuan-penemuan akan benda langit terbaru seperti planet-planet di bintang yang jauh ataupun black hole di tengah-tengah galaksi merupakan hasil dari berbagai kombinasi pengukuran fisika. Sebagai contoh, untuk menemukan sebuah bintang yang jauhnya menggapai tahun cahaya dengan planet-planet yang mengitarinya, pastinya tidak akan mungkin hanya dengan menggunakan teleskop biasa, ya kan? Nah, jadi diperlukanlah instrumen-instrumen seperti teleskop Hubble yang memanfaatkan alat-alat canggih dan memakai rumus-rumus fisika. Namun, pengamatan khusus di sebuah tempat yang bebas dari polusi cahaya. Nah, berbeda dengan zaman dahulu yang hanya mengandalkan mata sebagai alat untuk mengamati angkasa. Di zaman sekarang yang modern ini, teknologi itu digunakan untuk menemukan benda-benda angkasa yang sukar dilihat oleh mata atau teleskop dikarenakan jaraknya yang sangat jauh. Polusi cahaya ataupun di luar spektrum cahaya yang bisa dilihat, para ilmuwan memiliki berbagai cara dan trik khusus yang mereka gunakan. Salah satunya dari peralatan yang mereka gunakan dan cukup populer ialah dengan metode spektroskopi. Nah, jadi perkembangan fisika dalam bidang astronomi ini berkembang dengan baik, yaitu yang mana masyarakat sudah mengenal teknologi atau alat-alat canggih, yang mana mereka bisa melakukan pengamatan luar angkasa dengan alat-alat tersebut, tidak hanya dengan mata. Jadi mereka bisa menggunakan alat-alat yang sudah cukup canggih dan tentunya hasilnya pun lebih akurat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mariati. Lembaga negara yang ikut aktif dalam perkembangan astronomi di Indonesia ialah Lembaga Penerbangan dan Lembaga Antariksa Nasional atau LAPAN.
Selain lembaga formal, ada juga lembaga informal. Contohnya yaitu Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Perkembangan astronomi di Indonesia sudah berkembang cukup pesat dan bahkan sudah diakui di tingkat internasional karena para siswa-siswi SMU sering mengikuti Olimpiade Astronomi. Dan juga dikarenakan salah satu putra bangsa yang sangat berbakat di bidang astronomi yaitu Bapak Profesor Bambang Hidayat. Penemuan dan pelajaran mengenai perbintangan merupakan sumbangan berharga bagi orang Islam. Salah satunya yaitu Ibnu Rushd. Ia sudah mengetahui tempat-tempat yang ada di permukaan matahari. Kemudian ada orang Arab Baduy. Sebelum Islam, mereka sudah mengobservasi tentang perbintangan yang cukup tepat. Di dalam buku Al-Anwar, yang merupakan bukti kuat tentang perkembangan pengetahuan ilmu orang-orang Arab yang berada di bawah pimpinan Khalifah Al-Ma'mun. Di bawah pimpinan Khalifah Al-Ma'mun, lingkaran bumi sudah diukur dengan ketepatan yang sangat mengagumkan. Demikian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hibni. 2. Ilmu alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Sains diambil dari kata Latin scientia yang arti harfiahnya adalah pengetahuan. Sains dan Trobrick merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses, sedangkan Lanston menyebutkan bahwa sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari sains ialah kuantifikasi, artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas. Ilmu alam mempelajari aspek-aspek fisik dan non-manusia tentang bumi dan alam sekitarnya. Ilmu alam membentuk landasan bagi ilmu terapan yang keduanya dibedakan dari ilmu sosial, humaniora, teologi, dan seni. Sifat khas dalam ilmu Islam ini adalah tekanan diberikan pada percobaan dan penelitian pada prasangka. Cara Arab adalah sangat unik dan ajaib. Para pengarang mulai mempelajari ilmu-ilmu mereka dengan mempersiapkan kamus dengan menggolong-golongkan istilah-istilah teknis yang didapatkan dalam bahasa mereka sendiri. Dengan kesabaran yang luar biasa, mereka membongkar semua kitab puisi dan prosa untuk mengumpulkan istilah-istilah dengan kutipan yang berguna di dalam masing-masing cabangnya sebagai anatomi atau ilmu urai tubuh, geologi, ilmu tumbuh-tumbuhan, astronomi, dan lain-lain. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lida. Ilmu optik. Optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optika menerangkan dan diwarnai oleh gejala optis. Kata optik berasal dari bahasa Latin autentik yang berarti tampilan.
Bidang optika biasanya menggambarkan sifat cahaya tampak inframerah dan ultraviolet. Tetapi karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik, gejala yang sama juga terjadi di sinar X, gelombang mikro, gelombang radio, dan bentuk lain dari radiasi elektromagnetik, dan juga gejala serupa seperti pada sorotan partikel muatan. Optik secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari keelektromagnetikan. Beberapa gejala optis bergantung pada sifat kuantum cahaya yang terkait dengan beberapa bidang optika hingga mekanika kuantum. Dalam prakteknya, kebanyakan dari gejala optis dapat dihitung dengan menggunakan sifat elektromagnetik dari cahaya, seperti yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Bidang optik memiliki identitas masyarakat dan konferensinya sendiri. Aspek keilmuannya sering disebut ilmu optik atau fisika optik. Ilmu optik terapan sering disebut rekayasa optik. Aplikasi dari rekayasa optik terkait khusus dengan sistem iluminasi. Iluminasi disebut rekayasa pencahayaan. Ilmu ini terutama berutang budi kepada orang-orang Islam. Kita mempunyai buku tentang sinar-sinar oleh Al-Kindi yang telah jauh lebih maju dari pengetahuan Grek tentang kaca-kaca pembakar. Ibnu Al-Khaitam yang telah mengikutinya patut dihadiahi suatu kemasyhuran terakhir. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan lain-lain yang merupakan wakil-wakil dari ilmu Islam tidak menyerahkan tempat mereka seorang pun di dalam sejarah dunia tentang ilmu-ilmu. Baiklah, saya akan melanjutkan membahas tentang mineralogi, ilmu mekanik, pesawat, dan sebagainya. Ilmu ini telah menarik perhatian orang terpelajar, kedua-duanya dari segi pandangan kedokteran. Untuk membedakan batu-batu berharga, ilmu tersebut banyak dicari oleh para raja dan orang-orang kaya. Karya-karya Al-Biruni dapat dipergunakan di dalam lapangan ini. Ibnu Firnas yang wafat pada tahun 888 Masehi telah menemukan suatu alat yang dengan alat itu dia terbang pada suatu jarak yang jauh. Dia meninggal dunia di dalam keadaan kecelakaan. Dia tidak meninggalkan pengganti untuk meneruskan dan menyempurnakan pekerjaannya. Nah, yang lain-lain telah menciptakan juga alat-alat mekanis untuk mengembangkan perahu-perahu yang ditenggelamkannya. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.